Shalom kekasih Tuhan, damai sejahtera dari Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Masih di dalam seri 12 berkat perjanjian baru, bagiannya yang kedua, yaitu Allah tidak lagi mengingat dosa dan pelanggaran kita. Ibrani 8 ayatnya yang ke-12 berbunyi demikian. Sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Haleluya. Saudara yang kekasih, pada suatu ketika Abraham merasa sangat takut mati. Dan akhirnya dia harus berbohong dan mengatakan bahwa istrinya Sarah adalah saudaranya agar Abraham tidak dibunuh. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, hal ini terjadi 2 kali. Bukan sekali. Abraham melakukan untuk menyelamatkan dirinya supaya tidak dibunuh. Itu 2 kali melakukan itu. Yang pertama di hadapan Raja Firaun, yang kedua di hadapan Raja Abimelek. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, dalam kejadian ini Abraham yang berbohong, Tuhan datang kepada Firaun bahkan kepada Abimelek dan menegur keras kepada mereka. Jangan sekali-kali engkau menyentuh Sarah, istri Abraham itu. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, Abraham dalam posisi ini adalah benar-benar orang yang salah. Dia berdusta. Dia berkata kepada Firaun dan Abimelek bahwa Sarah adalah adiknya. Wajar saja kalau mereka mengambil karena Sarah begitu cantik dan kelihatan begitu muda. Abraham bersalah. Tetapi perhatikan baik-baik, Alkitab mencatat bahwa bukan Abraham yang ditegur, tetapi Abimelek dan Firaun yang ditegur keras oleh Tuhan. Kok bisa begitu? Mengapa demikian, saudara? Saudara yang kekasih dalam Tuhan, sebelum kisah ini diceritakan bahwa Allah bertemu dengan Abraham, Allah mendatangi Abraham dan memberitakan Injil Yesus Kristus kepada Abraham, dan Abraham menjadi percaya. Dan percaya Abraham itu diperhitungkan sebagai kebenaran oleh Allah. Jadi Abraham adalah orang benar. Itulah perjanjian iman. Itulah gambaran daripada perjanjian baru Yesus Kristus, di mana ketika kita menjadi percaya kepada Yesus, dialah yang menanggung segala kutuk dosa itu, maka kebenarannya diperhitungkan menjadi kebenaran kita. Kekudusannya diperhitungkan sebagai kekudusan kita. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ketika kita diselamatkan, ketika kita percaya dan menjadi selamat, Allah tidak pernah lagi memperhitungkan dosa dan pelanggaran itu kepada kita, tetapi kepada Yesus di kayu salib. Oleh sebab itu, penulis kitab Ibrani berkata, dia menaruh belas kasihan kepada kita. Terhadap kesalahan kita dia tidak mengingat-ingat lagi. Jadi kita tahu di sini mengapa Firaun dan Abimelek yang ditegur, bukan Abraham. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ini bukan berarti Abraham tidak berbuat kesalahan. Dia memang salah. Hanya saja di mata Tuhan, kesalahan saudara dan dosa saudara itu sama sekali tidak diperhitungkan. Inilah kehidupan kasih karunia. Inilah gambaran kehidupan kasih karunia yang tergambar dalam hubungan Tuhan dengan Abraham saat itu, yang digenapi oleh Yesus Kristus, dan kita hari ini menerima anugerah keselamatan itu oleh karena kasih karunia. Jika Allah memperhitungkan dosa dan kesalahan saudara kepada saudara hari ini, saya pastikan saya dan saudara tidak akan mendapat kehidupan kekal. Kenapa? Karena kita tidak bisa lepas dari kelemahan. Kita tidak bisa lepas dari namanya pelanggaran. Tetapi puji Tuhan, kasih karunia itu lebih besar dari dosa dan pelanggaran saudara. Saudara yang kekasih, dosa tidak diingat-ingat lagi oleh Tuhan karena ada seorang yang mau menanggung dosa-dosa itu. Ada seorang yang tidak berdosa, suci dan kudus, namun rela menjadi dosa karena kita, supaya kita yang berdosa menjadi kudus di hadapan Tuhan. Dialah Yesus Kristus yang rela disalib untuk saudara dan saya, agar kita dibebaskan dari hukuman kekal. Sebaliknya,
kita menerima kehidupan kekal. Saudara, hal ini tentu sangat sulit diterima oleh dunia. Kok ya yang salah nggak dihukum, justru yang benar yang dihukum. Memang ini sulit, tetapi inilah kenyataan. Inilah kasih karunia. Inilah berkat perjanjian baru itu yang diberikan kepada saudara dan saya. Bahwa Tuhan tidak lagi mengingat dosa kita oleh karena pengorbanan Yesus Kristus di salib yang kita percayai itu. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, inilah berkat perjanjian baru bagian yang kedua, bahwa Allah tidak lagi mengingat dosa dan pelanggaran saudara. Ini bukan berarti kalau gitu saya bebas buat dosa, tidak. Orang bodoh dan goblok aja yang sudah dibebaskan dari penjara kemudian mau masuk kembali ke dalam penjara kalau dia tahu itu penjara sungguh sangat menyulitkan hidupnya. Saudara yang kekasih, justru Tuhan memerdekakan kita supaya kita bisa hidup di dalam kemerdekaan dan hidup dalam kebenarannya. Bukan supaya kita kembali kepada dosa. Tuhan bukan hanya memerdekakan saudara dari dosa. Anak bukan hanya memerdekakan saudara dari dosa. Tetapi Dia juga memberikan Roh Kudusnya agar supaya saudara memiliki jaminan hidup benar. Haleluya. Jadi saudara, ada kuasa Roh Kudus yang tinggal di dalam saudara yang adalah Yesus itu sendiri. Dialah yang akan mendorong, membantu saudara bagaimana hidup benar bersama dengan Dia. Haleluya. Ibrani 10 ayat 17 berkata, dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka dan kesalahan mereka. Haleluya. Saudara, kita adalah orang benar yang sewaktu-waktu dapat berbuat salah, berbuat dosa, kita sewaktu-waktu dapat lemah. Tetapi perhatikan, kita tidak hidup di dalam dosa, kita tidak dikuasai oleh dosa, karena saudara dan saya ada di bawah kasih karunia. Kasih karunia memampukan, kasih karunia mengangkat, kasih karunia menghibur. Dia memberi pengharapan, Dia terus bersama-sama dengan kita sampai kita mencapai kedewasaan penuh di dalam pengenalan akan Allah. Haleluya. Yeremia 31 ayat 34 berkata begini. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesama atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenalah Tuhan, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat-ingat dosa mereka. Haleluya. Saudara, terimalah dengan iman berkat perjanjian baru ini, bahwa Allah tidak lagi mengingat dosa dan pelanggaran saudara. Bahwa dosa saudara dan saya yang dahulu, sekarang dan yang akan datang tidak diingat-ingat lagi oleh Tuhan. Karena darah Yesus Kristus itu. Haleluya. Untuk itu, bukan supaya kita kembali kepada dosa, bukan supaya kita kembali kepada kehidupan yang lama. Karena hidup yang saudara miliki itu bukan hidup saudara sendiri, tetapi Yesus yang hidup di dalam saudara. Dia ada di dalam saudara, menjalani hidup di dalam saudara dan melalui kehidupan saudara. Sehingga di mana saja saudara berada, saudara dapat memberikan, mengeluarkan, mencerminkan keharuman Allah di mana-mana. Berjalanlah sebagai orang benar, sebagai orang merdeka di dalam Kristus. Allah tidak lagi mengingat dosa-dosa dan pelanggaran saudara. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat kebenaran pada pagi hari ini. Biarlah Roh Kudus terus berbicara dan mengajari kami. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin.